Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Institusi Universitas 11 Maret, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2. Maksud dan tujuan kami di sini untuk menjelaskan pembelajaran mata kuliah Ekonomi Perpajakan dengan materi pajak penjualan atas barang mewah. Sebelum membahas secara detail materi pajak penjualan atas barang mewah, terlebih dahulu kita samakan persepsi awal tentang konsep dasar ekonomi perpajakan. Dalam mata kuliah ekonomi perpajakan, kita mempelajari konsep dasar perpajakan dan perannya dalam perekonomian. Diawali dengan mengetahui dan memahami konsep dasar perpajakan serta perannya, selanjutnya kita dapat memahami pengklasifikasian pajak pusat dan pajak daerah. Pada akhirnya, kita dapat menganalisis peran khusus dari setiap jenis pajak bagi perekonomian. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang secara paksa dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Poin penting dari pengertian pajak tersebut adalah 1. Iuran kepada negara, 2. Dipungut berdasarkan undang-undang, 3. Tidak menunjukkan adanya kontraprestasi, 4. Diperuntukkan pengeluaran pemerintah atau public investment. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Jenis-jenis pajak pusat adalah 1. Pajak penghasilan atau PPh, 2. Pajak pertambahan nilai atau PPN, 3. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, 4. Bea materai, 5. Pajak bumi dan bangunan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan atau PBB P3. Proses pelayanan pajak pusat bisa dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2HP, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Contoh pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik kendaraan bermotor, pajak bahan kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Yang kedua, contoh pajak kabupaten atau kota adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklam, pajak penerangan jalan, pajak sarang burung walet, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan di kantor Samsat terdekat, sementara membayarkan pajak lainnya di unit pelayanan pajak daerah. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas secara detail pajak pusat, yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan peranan khusus pajak penjualan atas barang mewah dalam perekonomian. Pengertian dari pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas barang mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usahanya. Dasar hukum PPNBM adalah yang pertama ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah.
Subjek PPNBM antara lain, yang pertama ada pengusaha kena pajak atau PKP. PKP adalah pribadi atau badan yang dalam bentuk apapun dalam kegiatan usahanya dapat menghasilkan barang kena pajak atau BKP, mengimpor BKP, mengekspor BKP dan melakukan perdagangan, memanfaatkan BKP tidak berwujud di luar daerah pabean atau melakukan usaha BKP di luar daerah pabean. Contoh subjek PPNBM meliputi pabrikan atau produsen, pengusaha real estate, importir, indertor, pengusaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan, pemegang hak paten dan merek dagang, serta kontraktor ataupun subtraktor. Yang kedua ada pengusaha yang memilih menjadi PKP, meliputi eksportir dan pedagang yang memilih BKP diserahkan kepada PKP. Berikut adalah barang-barang yang dikenakan PPNBM. 1. Kendaraan bermotor, kecuali kendaraan berfasilitas umum seperti mobil pemadam kebakaran, ambulan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, dan lain sejenisnya. Yang ketiga, ada kelompok pesawat udara, kecuali keperluan negara atau kendaraan negara niaga, kendaraan negara niaga. Yang ketiga, ada kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali keperluan negara. Yang kelima, ada kelompok balon udara. Dan yang keenam, ada kelompok kapal siap mewah seperti kecuali keperluan negara yang tidak dikenakan pajak. 1. Kendaraan chassis. 2. Kendaraan CKD. 3. Kendaraan pengangkut barang. Yang keempat ada kendaraan bermotor yang mengangkut kapasitas 16 orang atau lebih termasuk pengemudi. Tarif. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 8, 1. Tarif PPNBM ditetapkan paling rendah adalah 10% dan paling tinggi adalah 200%. 2. PPNBM adalah pajak yang dikenakan untuk barang mewah di dalam negeri. Oleh karena itu, barang yang diekspor dan digunakan di luar negeri maka akan mendapatkan tarif sebesar 0%. Peran PPNBM antara lain adalah 1. Mengendalikan pola konsumsi masyarakat terhadap penggunaan atau pemakaian terhadap barang yang tergolong mewah. 2. Menjadi salah satu pendapatan yang menopang terhadap penerimaan negara. Yang ketiga adalah membantu dalam penunjangan perlindungan atas kesetaraan produsen, khususnya bagi produsen mikro. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami. Jika ada kritik, saran, dan penjelasan lainnya yang perlu ditambahkan, silakan menuliskan komentar pada menu komen di bawah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.